Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Di pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan mata kuliah keperawatan transkultural. Kita masuk pada teori mengenai Madeleine M. Leninger. Nah, ini kemarin saya sudah bahas sedikit siapa itu Madeleine Leninger. Nah, nanti kita akan kupas semua secara lengkap di pertemuan kali ini. Oke, kita lanjut. Who is Madeleine M. Leninger? Madeleine Leninger ini lahir 13 Juli 1925 di Sutton, Nebraska, Amerika Serikat. Adalah pendiri keperawatan transkultural. Dia telah menulis atau menyunting 27 buku dan mendirikan Journal of Transcultural Keperawatan untuk mendukung penelitian transkultural keperawatan society yang ia mulai sejak tahun 1974. Jadi Madeleine Leninger ini adalah salah satu model keperawatan transkultural. Dia salah satu pendiri dari keperawatan transkultural atau biasa kita kenal dengan keperawatan lintas budaya. Ya. Nah, jadi kalau kita dengar mengenai transkultural, berarti kita sudah pola pikirnya adalah tentang si pendirinya, yaitu Madeleine M. Leninger. Ya. Oke, kita lanjut. Secara singkat, ini paradigma ya. Kemarin yang saya sudah sampaikan apa yang dimaksud dengan paradigma. Paradigma perawatan menurut Madeleine Leninger. Salah satunya ada manusia. Ya, menurut Leninger, manusia memiliki kecenderungan untuk mempertahankan budayanya pada setiap saat dimanapun ia berada. Jadi manusia itu dimanapun dia berada, contohnya seperti orang Papua dengan budayanya, walaupun dia tinggalnya di Jawa, mau tinggalnya di Sumatera, tinggalnya di Makassar, tetap budaya-budayanya akan selalu dia bawa kemana-mana. Itu salah satu ciri khas seorang manusia, yaitu memiliki kecenderungan untuk mempertahankan budayanya pada setiap saat dimanapun dia berada. Yang kedua, mengenai kesehatan. Kesehatan memiliki nilai. Nilai adalah sesuatu yang dianggap baik dan benar, dan praktek serta merefleksikan kemampuan individu maupun kelompok untuk menampilkan kegiatan budaya mereka sehari-hari, keuntungan dan pola hidup. Ya, kesehatan sendiri mempunyai sebuah nilai ya atau sesuatu yang dianggap benar dan praktiknya, serta merefleksikan kemampuan individu maupun kelompok untuk menampilkan kegiatan budayanya. Jadi budaya-budaya seorang manusia pasti ada berkaitan dengan kesehatan ya. Apakah itu dalam konteks mengkonsumsi sesuatu atau membuat sesuatu ataukah menampilkan sesuatu. Ada konteksnya pada sisi kesehatan. Ada kecenderungan baik dan ada juga kecenderungan yang tidak baik. Ya, oke, itu ya manusia dan kesehatan. Kita lanjut pada lingkungan. Lingkungan adalah pengalaman yang memberikan arti bagi perilaku manusia. Interpretasi dan interaksi sosial dalam lingkungan fisik, ekologi, sosial, politik, dan atau susunan kebudayaan ya. Jadi lingkungan ini sesuatu yang sangat berarti ya, karena budaya manusia itu berkecimpung dalam suatu lingkungan ya. Jadi dimanapun kita berada, kita berarti dalam konteks lingkungan, entah itu lingkungan di kampus, lingkungan di kabupaten, lingkungan di negara, pasti dalam konteks sebuah lingkungan, mau yang terkecil pun ya. Lingkungan dalam tubuh, lingkungan sel, itu pasti disebut dengan suatu lingkup atau lingkungan ya. Oke, kita masuk pada yang keempat, keperawatan ya. Pembelajaran humanistik ya. Humanistik adalah yang bersifat manusiawi ya, yang berfokus pada aktivitas perawatan manusia yang bertujuan untuk membantu, memberikan dukungan, memfasilitasi atau memampukan individu maupun kelompok untuk memperoleh kesehatan mereka dalam cara yang menguntungkan yang berdasarkan pada kebudayaan. Ya, keperawatan juga tidak menampilkan sesuatu yang bersifat budaya, ya.
Jadi inilah yang menciptakan sebuah keperawatan transkultural. Jadi budaya itu ada yang menguntungkan bagi sisi keperawatan, ya. Nah, tidak semua baik juga, tapi ada juga yang tidak baik. Nah, nanti kita bahas kalau yang baik diapakan, kalau yang tidak baik diapakan, ya. Nah, oke, ini ya prinsip-prinsip dasar teori dari Mendel Leininger. Nah, prinsip-prinsipnya ini ada banyak ini ya. Ada care, yaitu apa itu care? Nah, sikap peduli sesama ya, sikap peduli sesama manusia. Jadi kalau seorang perawat itu tanpa adanya care, otomatis dia tidak bisa memberikan asuhannya secara baik. Karena pemberian asuhan pasti dilandasi dengan rasa care ya, peduli terhadap pasien, peduli terhadap rekan sesama tenaga kesehatan, peduli terhadap keluarga pasien ya. Nah, selanjutnya merawat budaya. Ya, budaya ini kan tidak selamanya bisa ada tanpa harus dirawat ya, dipertahankan. Budaya ini kan ada lama-lama terkikis habis ya. Budaya yang dulunya ada di zaman dulu bisa saja sekarang sudah tidak ada. Makanya kalau yang hal-hal baik kita pertahankan. Tapi kalau yang hal-hal yang tidak baik ya kita harus tinggalkan. Nah, perawatan budaya, keragaman budaya, universality ya, universal ya. Ada budaya-budaya yang bersifat universal ya, keseluruhan. Contohnya apa? Contohnya seperti kita di Indonesia, budayanya adalah bahasa ya, bahasa Indonesia. Ini kan bersifat universal. Dari kamu ujung Aceh sampai Merauke, itu pasti sudah kenal dengan yang namanya bahasa Indonesia ya. World view atau pandangan dunia mengenai budaya dan dimensi struktur sosial. Jadi sosial itu mempunyai berbagai macam struktur ya, mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar ya, sosial. Sosial ini kan dalam suatu lingkup ya. Oke, lanjut pada kesehatan. Tadi sudah masuk pada kesehatan, pelestarian budaya dan perawatan atau pemeliharaan. Nah, ini tadi ya yang dipertahankan. Kalau budaya tidak dilestarikan, tidak dipelihara, tidak dipertahankan, pasti suatu saat walaupun itu budaya yang baik, suatu saat pasti akan bisa hilang, ya. Nah, contohnya seperti kita tidak membudayakan untuk berbahasa nasional di suatu wilayah. Nah, otomatis lama-kelamaan pasti anak cucu kita pasti sudah tidak bisa berbahasa lagi, ya, berbahasa nasional lagi. Nah, contoh misalnya kita di Nabire, kita sudah tidak memakai lagi bahasa adat Nabire. Nah, lama-lama kan pasti adat bahasa adat Nabire pasti sudah tidak ada, sudah tidak pernah lagi terpakai ya. Ini yang maksudnya terkikis habis ya. Selanjutnya budaya akomodasi, perawatan atau negosiasi ya. Budaya itu ada yang baik tapi tak selamanya baik. Ya, ada budaya-budaya yang harus juga diakomodasikan, diubah ya, diubah sedikit ya. Nah, terus dinegosiasikan. Nah, contohnya kayak yang kemarin saya katakan, ibu hamil tidak boleh memakan ikan. Nah, padahal ikan kan sumber protein. Nah, kalau tidak boleh, bukan berarti kita larang untuk tidak mempertahankan budayanya, tapi boleh kita tetap tidak makan ikan, tapi kita memakai protein yang lain, sumber protein yang lain, yaitu dari mana? Bisa dari telur, bisa dari daging-dagingan, bisa dari ayam, ya. Nah, itu yang maksud dengan diakomodasikan atau dinegosiasikan. Oke, selanjutnya budaya perawatan restrukturisasi ya. Ini seharusnya sudah banyak yang budaya-budaya yang tidak bagus itu dibuang ya. Contohnya banyak budaya-budaya kita dari zaman dulu. Contohnya kayak di Nabire banyak membudayakan minuman keras, miras ya. Nah, itu kan budaya-budaya yang tidak baik. Nah, itu harus segera ditinggalkan. Merokok juga. Nah, walaupun merokok budaya itu tidak tertulis dalam sebuah buku ya, ada beberapa budaya itu yang tidak tertulis dalam sebuah buku. Contohnya kayak kakek kita, nenek kita ya,
ayah kita, ibu kita ada yang merokok, mempertahankan budaya merokok itu tidak baik ya. Jadi kita sudah harus merestrukturisasi dia. Ya, sudah mulai ditinggalkan. Budaya-budaya minum minuman keras itu sudah mulai ditinggalkan ya. Oke. Teori Mendelein Leininger menyatakan bahwa kesehatan dan care dipengaruhi oleh elemen-elemen berikut. Struktur sosial seperti teknologi, kepercayaan, dan faktor filosofi. Sistem sosial, nilai-nilai kultur, politik, legal faktor ya, faktor legal, faktor ekonomi, dan faktor pendidikan dan faktor sosial ya. Jadi dalam sebuah lingkup, sebuah model keperawatan itu memberikan sebuah lingkupnya ya. Kalau untuk model Leininger sendiri biasa lingkupnya itu berupa seperti sunrise ya atau matahari terbit. Dalam lingkup matahari terbit itu ada elemen-elemen ini ya. Jadi suatu kesehatan dan care ya, sikap peduli itu dipengaruhi oleh struktur sosial, jelas ya. Teknologi, kepercayaan, filosofi, sistem sosial, nilai-nilai kultur, nilai budaya ya, politik, faktor legal, faktor ekonomi, pendidikan, dan faktor sosial. Ini semua masuk dalam sebuah lingkup ya, bahwa kesehatan dan care ini semua dipengaruhi oleh semua faktor ini ya, elemen-elemen ini. Oke, nanti kita lanjut bahas lebih rinci lagi. Oke, inti dari model teori Mendelein-Leininger. Asuhan membantu membuat seseorang atau kelompok yang memiliki kebutuhan nyata agar mampu memperbaiki jalan hidup dan kondisinya. Jadi si asuhan keperawatan itu konteks kita adalah untuk membantu atau membuat seseorang ataupun kelompok untuk memiliki kebutuhan yang nyata agar mampu memperbaiki jalan hidupnya. Jadi budaya-budaya itu pun bisa kita kontekskan dalam sebuah asuhan. Dalam konteksnya bagaimana? Yaitu memberikan intervensi. Ya, biasa kita kan memberikan intervensi tidak harus yang aktual, misalnya kayak mengkaji suhu tubuh, mengkaji nafasnya, tidak ya, memberikan obat, tidak ya. Ada juga yang membuat kebutuhan nyatanya. Contohnya apa? Untuk kebutuhan nyata untuk memperbaiki hidupnya. Contohnya apa? Yaitu pemberian edukasi, pendidikan kesehatan, penyuluhan ya. Di situ kita terangkan, kita mengedukasikan kepada pasien, keluarga pasien ataupun masyarakat tentang budaya-budaya yang sudah harus ditinggalkan ataukah sudah harus dinegosiasikan ataukah yang harus dipertahankan, karena tidak semua budaya itu baik, tidak semuanya buruk ya. Oke. Budaya diekspresikan sebagai norma-norma dan nilai-nilai kelompok tertentu ya. Kalian sudah pelajari apa yang dimaksud dengan norma, apa yang dimaksud dengan nilai ya. Jadi budaya selalu diekspresikan sebagai norma-norma dan nilai-nilai ya, sesuatu yang dianggap baik dan benar oleh kelompok tertentu. Asuhan transkultural perawat secara sadar mempelajari norma-norma dan nilai-nilai dan cara hidup budaya tertentu. Jadi kita memberikan asuhan keperawatan transkultural. Kita sebagai perawat harus secara sadar ya, kita mempelajari atau setidaknya cukup tahu mengenai nilai-nilai atau norma-norma budaya tertentu. Contohnya seperti di Nabire. Di sini lingkupnya kan kebanyakan orang pantai, orang gunung, orang Me, orang Dani. Itu kan paling banyak di Nabire. Kalau pendatangnya paling banyak kan orang Jawa, orang Sulawesi. Ya, dua itu paling banyak. Jadi kita sudah cukup tahu budaya-budaya apa saja yang mereka biasa terapkan waktu saat sakit, ya. Atau apakah ada yang budayanya saat sakit tidak boleh dimandikan, ataukah saat sakit tidak boleh mengkonsumsi daging-dagingan atau bagaimana. Itu nanti tugas kita sebagai perawat menjelaskan apakah budaya tersebut harus dipertahankan ataukah tidak, ya.
dari sisi kesehatan. Oke, diversitas asuhan kultural, keanekaragaman asuhan kultural mengakui adanya variasi ya. Diversitas ya artinya berbeda-beda ya asuhan kultur. Adanya variasi dan rentang kemungkinan tindakan dalam hal memberikan bantuan dan dukungan. Ya, jadi tidak semua itu sama. Ya tadi yang saya maksud ya. Suku Jawa dan suku Sumatera, suku Sulawesi pasti berbeda, jangan disamakan ya. Begitupun dalam pemberian asuhannya ya, bukan berarti kita membeda-bedakan ya. Sama, tarafnya sama, cuma caranya yang agak berbeda ya, berbeda satu dan lainnya, tapi dalam sisi kualitas harus sama ya. Universalitas asuhan kultural merujuk pada persamaan atau karakteristik universal dalam hal memberikan bantuan dan dukungan ya. Jadi asuhan kultural atau asuhan keperawatan transkultural yang universal merujuk pada persamaan atau karakteristik ya. Jadi saat kita memberikan asuhan keperawatan ataukah melakukan sebuah tindakan keperawatan, kita tidak boleh membedakan dalam sisi kesehatan ya. Contohnya kayak memasang infus, contohnya kayak memberikan ambulasi, memberikan tindakan room dan lain-lain harus sama. Mau dia itu suku apapun, mau dia berbudaya apapun, kita harus memberikan pelayanan yang sama dengan cara yang berbeda ya. Semua caranya sama, kualitasnya sama, cuma ada cara-caranya ya, teknik-tekniknya dalam pemberian. Contohnya kayak budaya seseorang Muslim ya, wanita. Dia tidak mau dipegang oleh perawat laki-laki. Bukan berarti kita harus menjelaskan bahwa tidak apa-apa kita pegang yang laki-laki. Tidak boleh ya, kita harus memberikan pada perawat yang wanita. Kita sampaikan pada teman kita, rekan kita, pada perawat yang wanita untuk untuk melayani si pasien yang wanita. Ya, bukan berarti yang datang seorang wanita, seorang Muslim yang taat, kita juga yang laki-laki harus memberikan tindakan. Kecuali dalam konteks kegawat daruratan ya. Gawat daruratan sudah tidak pandang lagi perempuan laki-laki ya. Itu karena menyangkut nyawa seseorang. Kita harus berani ya, jangan lagi ada rasa malu saat kegawat daruratan. Oke, kita lanjut. Nah, ini Leninger mengusulkan bahwa ada 3 modus untuk membimbing penilaian asuhan keperawatan, keputusan atau tindakan untuk memberikan perawatan yang tepat, bermanfaat, yang bermakna, yaitu pelestarian atau pemeliharaan, akomodasi atau negosiasi, dan repola atau restrukturisasi. Ini kita sudah bahas kemarin kan, mengenai pelestarian atau pemeliharaan budaya. Terus kita juga sudah bahas mengenai akomodasi atau negosiasi. Juga kita sudah bahas untuk repola atau restrukturisasi. Ini bisa dikatakan oleh perubahan ya. Di sini kita melestarikan atau mempertahankan, di sini kita menegosiasikan atau mengakomodasikan atau mengganti ya, mengganti budayanya dengan sesuatu yang hampir sama, cuma tetap berbeda ya, dinegosiasikan. Terus yang selanjutnya ini yang harus diubah ya, strukturisasi lagi ya cara berbudayanya. Oke ya, saya rasa kalian semua sudah paham yang dimaksud dengan pelestarian atau pemeliharaan, akomodasi atau negosiasi, repola atau restrukturisasi. Oke. Kita lanjut ya, hubungan teori Mendel-Leninger dengan konsep caring. Apa yang dimaksud dengan konsep caring? Tadi ya, caring berasal dari kata care ya. Care adalah peduli sesama ya, sikap atau sifat peduli terhadap apa? Terhadap klien, terhadap keluarga klien, terhadap masyarakat. Ya, caring adalah keperawatan
caring dalam keperawatan adalah fenomena transkultural di mana perawat berinteraksi dengan klien, staf, dan kelompok lain. Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa care ya adalah cocok dan masuk akal terhadap kebutuhan klien dan realita yang ada. Ya, tujuannya adalah membuktikan bahwa care atau sikap peduli adalah hal yang cocok. Ya, jadi kita misalnya kayak seseorang dengan berbudaya ya yang sangat kental budayanya masuk ke rumah sakit, bukan berarti kita harus menampilkan budayanya. Contohnya dia masuk, dia berbahasa Bugis, ya Bugis atau berbahasa yang lain. Kalau saat itu kita sebagai perawat, kita juga seorang makanya suku Bugis, tahu berbahasa Bugis, saat si pasien berbicara menggunakan bahasa Bugis, maka kita harus melayani juga dengan berbahasa Bugis ya. Bukan berarti kita harus memaksa si pasien harus berbahasa Indonesia ya. Oke ya, sampai di sini mungkin bisa ditangkap ya apa yang saya katakan mengenai tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa care atau sikap peduli adalah hal yang cocok ya dan masuk akal terhadap kebutuhan klien dan realita yang ada. Ini hubungannya teori Mendeleev Leninger dengan konsep caring ya atau kepedulian. Oke, Leninger meyakini bahwa perilaku caring dan praktiknya secara unik membedakan keperawatan terhadap kontribusi dari disiplin ilmu yang lain. Alasan utama untuk mempelajari caring adalah konsep care muncul secara kritis pada pertumbuhan manusia, perkembangan manusia, dan kemampuan bertahan pada makhluk hidup. Ya, konsep care, sikap peduli itu muncul secara kritis pada pertumbuhan manusia. Nah, apa yang dimaksud dengan muncul secara kritis pada pertumbuhan manusia? Ya, contohnya saya berikan contoh saja ya. Saat kita kecil itu sekitaran mungkin kelas 1 SD, umur 7 tahun, 8 tahun. Nah, itu kan sikap care kita terhadap kebersihan tubuh mungkin belum seperti sekarang. Contohnya dalam hal memakai bedak, menyisir rambut. Nah, itu kan belum ada care kita dulu. Nah, sikap peduli kita terhadap perawatan tubuh mungkin belum ada. Secara berpakaian mungkin belum ada. Nah, terus semenjak kita bertumbuh, masuk ke dalam tahap remaja, umur belasan tahun. Nah, ini sikap care kita ini sudah muncul sedikit demi sedikit ya. Semakin tinggi ya, kita ada yang dulunya tidak memperdulikan masalah berpakaian, masalah bermakeup ya, kita sudah mulai bisa melihat cara kita berkostum ya, berpakaian, kita sudah melihat yang bagus menurut saya pakai celana yang seperti apa, pakai baju yang seperti apa, terus gaya rambut saya seperti apa, cara bermakeup saya seperti apa. Kita sudah menumbuhkan rasa-rasa kepedulian terhadap diri kita. Itu salah satu contoh ya. Nah, begitupun semakin dewasa. Nah, dewasa habis itu menjadi dewasa awal, dewasa pertengahan, dewasa akhir, terus masuk ke dalam tahap pralansia. Nah, itu yang kenapa orang-orang di umur 40 ke atas itu rasa care-nya itu sudah mendekati sempurna itu ya. Sikap pedulinya terhadap orang lain itu makin baik ya. Orang lain terhadap keluarganya, terhadap dirinya sendiri sudah makin baik. Nah, contohnya kayak dulu waktu saat remaja atau dewasa awal sering minum minuman yang beralkohol, sering merokok. Nah, terus mulai tahap masuk ke lansia atau pralansia atau lansia awal. Nah, itu sudah mulai berpikir bahwa tubuh saya ini sudah mulai tidak mampu lagi untuk kayak minum-minuman beralkohol, tidak boleh lagi harus merokok karena apa? Sudah mulai melihat dampaknya. Nah, disitulah saat itu kita stop ya, bukan berarti saat remaja kita boleh ya, saat dewasa kita boleh melakukan budaya-budaya yang tidak bagus ya. Nah, kalau bisa dari awal itu kita sudah mempunyai tekad untuk tidak mengkonsumsi hal-hal yang tidak baik ya, karena itu berdampak pada saat nanti kita tua.
Ya, mumpung kalau kita belum tua kita sudah dipanggil yang kuasa. Nah, kalau sampai kita tua terus sakit-sakitan, terus dipanggil yang kuasa, ya, itu ya. Jadi konsep care atau kepedulian muncul secara kritis pada pertumbuhan manusia ya. Nah, untuk secara eksplisit mengerti secara menyeluruh aturan-aturan pemberi pelayanan dan menerima pelayanan pada kultur yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan pelayanan secara kultural. Ini tadi saya maksudkan, walaupun kita mempunyai kultur yang berbeda dengan klien, kita harus mengikuti apa atau budaya dari si pasien. Bukan berarti kita harus mengikuti ya, kita lihat dulu budayanya, apakah budayanya baik, ataukah harus perlu dinegosiasikan lagi mengenai budayanya, apakah harus ditinggalkan ya. Oke, lanjut. Care atau peduli adalah studi yang memenuhi kebutuhan yang esensial untuk proses penyembuhan, perbaikan, dan untuk bertahan pada manusia dan kelompok sepanjang waktu. Ya, sifat care atau peduli ini kan harus selalu kita pertahankan. Tidak hanya untuk kita tenaga kesehatannya, untuk semua manusia. Ya, contohnya seperti kita di suatu lingkungan atau suatu kompleks atau suatu tempat tinggal ya, kalau kita tidak peduli pada tetangga, tidak peduli pada orang-orang di sekitaran rumah kita ataupun bahkan di dalam rumah kita, nanti saat kita kesusahan apapun pasti kita tidak akan dipedulikan oleh orang-orang di sekitar kita. Maka dari itu hal care atau peduli sesama ini sangat penting ya, sangat penting atau sangat menjadi kebutuhan yang esensial. Oke ya, begitupun dengan pelayanan kesehatan ya, dunia kesehatan. Sikap care itu harus selalu ditingkatkan ya. Jadi kalau perawat tidak mempunyai care, maka dia tidak akan bisa bekerja dengan baik ya. Oke, lanjut. Profesi perawatan telah mempelajari care secara terbatas tetapi secara sistematis dan perspektif kultural dan telah melupakan aspek epistemologi dan ontologi yang berlandaskan pada pengetahuan keperawatan. Ya, ini ya, filsafat-filsafat epistemologi dan ontologi. Nanti kalian bisa pelajari apa yang dimaksud dengan epistemologi, apa yang dimaksud dengan ontologi. Ya, ini masuk dalam ranah filosofi ya, filsafat. Ada juga sebenarnya kalau di tahap-tahap yang lebih tinggi, mungkin di tahap sarjana keperawatan ataupun magister keperawatan, nanti kita pasti akan dapat itu teori-teori atau filsafat-filsafat ilmu mengenai keperawatan. Tapi bagi kalian yang lulusan-lulusan advokasi cukup tahu apa yang maksud dengan contoh kayak epistemologi dan ontologi ya. Oke. Lanjut, hubungan teori Leninger dengan konsep Young Hollins ya. Perawat perlu melakukan asuhan keperawatan secara menyeluruh ya, holistic care ya, menyeluruh ya, tidak hanya bionya saja, tidak hanya tubuhnya saja atau fisiknya saja, tapi kita harus juga merawat apanya? Bio, ya, psikologisnya, sosialnya, sosial budaya ya, kulturnya, dan juga spiritualnya. Jadi kita harus merawat bio, psiko, sosial, dan spiritual atau kepercayaannya. Terus yang dimaksud juga holistik ini adalah keseluruhan ya. Jadi kalau bio, jangan aja kalau misalnya dia sakitnya di bagian wajah, kita hanya berfokus pada wajahnya atau mukanya. Tapi kita juga lihat dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari kepala head sampai ujung kaki atau jari kaki, tuh ya. Jadi secara head to toe ya. Nah, ya. Jadi kita harus perawat harus perlu melakukan asuhan keperawatan secara menyeluruh ya. Jadi kalau ada risiko-risiko terjadinya perubahan kesehatan, kita dari awal sudah tahu ya. Jadi sudah melakukan perawatan secara dini. Nah, karena objek perawatan adalah manusia yang merupakan individu yang utuh sehingga harus dilakukan secara menyeluruh ya. Jadi kalau manusia itu sakitnya di mana, ada kemungkinan berdampak di mana.
Contohnya kayak di jantung, kita sakitnya sakit jantung, mungkin ada infart, ya, ada infart, miokard. Nah, itu pasti akan berdampak pada sel semua pembuluh darah, ya, sel darah, ya, sampai di jaringan-jaringan perifer di dalam tubuh kita. Itu akan berdampak juga pada fungsi otak dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya perbedaan asuhan kepelajaran menyeluruh berfokus mengadukan berbagai praktek dan ilmu pengetahuan ke dalam satu kesatuan asuhan, ya. Sedangkan asuhan holistik berfokus pada memadukan sentimen kepedulian dan praktek perawatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan pasien, ya. Perbedaan asuhan keperawatan menyeluruh, ya, berfokus pada kita memadukan, ya, praktek dan ilmu pengetahuan. Jadi praktek dan ilmu pengetahuan itu harus sering seimbang, ya. Jangan hanya kita nanti teorinya mampu tahu mengenai teorinya, tapi kita tidak mampu mempraktekannya. Nah, itu sama saja bohong, ya. Ilmunya kita ada, tapi prakteknya kita tidak bisa lakukan. Begitu juga dan sebaliknya. Prakteknya kita bisa, contohnya kita memasang infus bisa, tapi ilmunya kita tidak tahu. Ya, jadi itu akan sangat berdampak pada pasien, ya, seseorang yang kita rawat. Nah, dampaknya apa? Bisa berdampak buruk, ya. Jadi kita punya ilmu ini dan praktek harus kita seimbangkan, ya. Jadi satu kesatuan asuhan, ya. Jangan hanya kita nanti kalian nanti saat bekerja di rumah sakit, ngapain teori? Kita kan sudah tahu prakteknya. Nah, tidak bisa seperti itu, ya. Teorinya harus selalu kita pelajari atau selalu kita asah. Karena teori-teori kesehatan itu semakin lama akan berubah-ubah, ya. Mana yang dulunya bagus, mungkin kedepannya sudah tidak bagus lagi, berdampak jelek bagi apa. Karena kan dalam setiap masa ada penelitian-penelitian yang terbaru atau novelty, ya. Oke. Nah, menurut Leninger, tujuan studi praktik pelayanan kesehatan transkultural adalah meningkatkan pemahaman atas tingkah laku manusia dalam kaitannya dengan kesehatan, dengan mengidentifikasi praktik kesehatan dalam berbagai budaya, kultur, ya, baik di masa lalu maupun zaman sekarang, akan terkumpul persamaan-persamaan sehingga kombinasi pengetahuan tentang pola praktik transkultural dengan kemajuan teknologi dapat menyebabkan makin sempurnanya pelayanan, perawatan, dan kesehatan orang banyak, ya. Oke. Jadi menurut Leninger sendiri praktek perawatan kesehatan ini bisa meningkatkan pemahaman kita, ya, atas tingkah laku individu atau umat atau manusia, ya. Jadi kesehatan itu pun berdampak, ya, pada maksudnya budaya, ya, budaya berdampak pada kesehatan, ya, dari budaya dari zaman dulu sampai sekarang, ya. Nah, contohnya kayak apa yang menyebabkan orang-orang zaman dulu itu masih terlihat sehat di masa tuanya. Mungkinkah zaman dulu dia memiliki budaya untuk merawat kesehatannya. Nah, contohnya seperti dia banyak mengkonsumsi madu, ataukah banyak mengkonsumsi susu, ataukah makanannya itu tidak mengandung bahan-bahan kimia, ya, semua bahan-bahan yang segar, ya. Oke, ya. Ya, ini ya tadi akan terkumpul persamaan-persamaan sehingga kombinasi pengetahuan tentang pola praktek transkultural dan kemajuan teknologi, ya. Teknologi ini kita tidak bisa menampilkan, ya. Teknologi itu harus ada. Tujuannya apa untuk teknologi? Teknologi ada bertujuan untuk membantu, ya, untuk membantu umat manusia. Jadi manusia itu tidak selamanya harus bekerja, ya, harus bekerja ini, bekerja itu. Tujuan diciptakan teknologi adalah mempermudah, ya, mempermudah pekerjaan manusia. Nah, kalau contohnya apa? Kalau zaman dulu kita untuk dari ruang unit gawat darurat mau ke apotik, kita harus menyuruh atau kita yang jalan ke apotik. Itu kan butuh waktu. Nah, sekarang dengan berkembangnya teknologi ada yang disebut dengan telepon, ya. Telepon ini kan tinggal kita hubungi
bahwa apakah ada obat ini di apotek. Nah, jadi tidak perlu lagi kita menuju ke apotek ya. Nah, kita cari tahu dulu apakah ada obatnya, baru kita jalan mengambil obatnya di apotek. Ya, itu salah satu contoh ya, contoh kenapa teknologi harus selalu kita dukung ya, karena teknologi pada intinya adalah untuk mempermudah hidup manusia ya, atau mempermudah pekerjaan manusia. Nah, tidak hanya di bidang kesehatan ya, di bidang manapun kemajuan teknologi adalah untuk mempermudah atau melayani pekerjaan-pekerjaan manusia ya. Oke. Oke, ini ya kelebihan dan kekurangan teori transkultural dari Leninger. Kelebihannya yaitu teori ini bersifat komprehensif ya dan holistik yang dapat memberikan pengetahuan kepada perawat dalam memberikan asuhan dengan latar belakang budaya yang berbeda. Ya, ini saya sudah sampaikan ya. Teori ini bersifat berguna pada setiap kondisi perawatan untuk memaksimalkan pelaksanaan model-model teori lainnya, yaitu teori Orem, King, Roy, dan lain-lain ya. Ya, model keperawatan itu banyak ya, mungkin nanti kalian pelajari ya, apa yang dimaksud dengan model Orem, Dorothy Orem ya. Dorothy Orem ini mengenai teori, kalau tidak salah, self-care ya, perawatan mandiri ya. Terus ada juga Roy ya, Kalista Roy, yaitu dalam konteks model keperawatan adaptasi ya. Ini banyak ya, dari keperawatan itu ada model-modelnya, ada penemu-penemunya atau pendiri-pendirinya. Kalau biasanya kan kalian kenalnya hanya Florence Nightingale ya. Nanti kalian bisa pelajari mengenai teori-teori yang lainnya, mulai dari Dorothy Orem, King, Roy, dan lain-lainnya. Nah, penggunaan teori ini dapat mengatasi hambatan faktor budaya yang akan berdampak terhadap pasien, staf keperawatan, dan terhadap rumah sakit. Ya, jadi penggunaan teori dapat mengatasi hambatan faktor budaya. Nah, karena kan contoh misalnya kita di sini ya, faktor budayanya apa? Lebih kental pada masyarakat orang Papua. Jadi kalau saat masyarakat yang mungkin tidak bisa berbahasa Indonesia datang, dia akan dapat kemudahan karena mungkin beberapa perawatnya mampu berbahasa Papua, yaitu ya. Ada dampaknya pada pasien, staf perawatan, dan terhadap rumah sakit ya. Oke, lanjut. Penggunaan teori transkultural dapat membantu perawat untuk membuat keputusan yang kompeten dan memberikan asuhan keperawatan. Ya, tadi ya, pengguna teori transkultural dapat membantu perawat untuk membuat keputusan yang kompeten. Tadi ya, dalam memberikan keputusan melewati 3 tahap itu ya. Yang tadi yang ABC, yaitu mempertahankan, mengakomodasi, dan merestrukturisasi ya. Nah, oke. Lanjut. Tadi kelebihan, sekarang kelemahannya. Teori transkultural bersifat sangat luas sehingga tidak bisa berdiri sendiri dan hanya digunakan untuk pendamping dari berbagai macam konseptual model lainnya. Ya, jadi teori konsep transkultural ini dia sangat luas ya. Budaya itu sangat banyak dan sangat luas. Jadi dia tidak bisa spesifik dimasukkan pada intervensi atau proses keperawatan. Jadi dia harus berdampingan dengan teori-teori lainnya ya, atau konseptual lainnya. Dia tidak bisa berdiri sendiri karena itu sangat luas sekali ya. Nah, bayangkan saja di Indonesia saja ada sekitar 250 budaya. Nah, ya, bukan budaya, kesukuannya itu belum di konteks budaya. Kalau budaya bahkan lebih banyak lagi, bisa sampai ratus ribuan ya. Oke, kita lanjut pada teori transkultural ini mempunyai intervensi yang spesifik dalam mengatasi masalah keperawatan sehingga perlu dipadukan dengan model teori lainnya ya. Jadi sama saja. Jadi teori transkultural ini dia tidak mempunyai intervensi yang spesifik ya. Jadi dia harus dikombinkan dengan intervensi-intervensi dari model teori lainnya ya. Oke. Jadi contohnya kayak dipadukan. Contohnya kalau kita mempunyai contohnya proses keperawatan dengan masalah kurang pengetahuan ya, masalah keperawatannya kurang pengetahuan. Intervensinya adalah memberikan edukasi atau memberikan pendidikan kesehatan. Nah, teorinya ya, teori lingkungannya. Jadi
saat intervensinya seperti itu, kita kombinkan dengan teori transkultural. Jadi saat kita pemberian edukasi, kita harus membahas mengenai budaya-budaya apa saja yang boleh dipertahankan, boleh diubah sedikit atau dinegosiasikan, ataukah harus diubah secara seluruhnya. Ya, bisa saja ya. Itu ya. Terus bisa juga saat kita memberikan edukasi, kita memakai bahasa adat. Ya, contohnya di lingkungannya atau masyarakatnya semuanya suku Me, ya, Me Pago ya. Jadi saat di situ ada perawat juga yang berasal dari suku Me, bisa ya, memberikan edukasi menggunakan bahasa adat, ya, bahasa Me. Nah, itu yang disebut dengan memadukan ya. Jadi harus dipadukan dengan intervensi lainnya, ya. Nah, jadi teori transkultural ini. Oke. Ya, ini ya konsep utama teori transkultural. Kultur nilai adalah nilai-nilai keyakinan norma pandangan hidup yang dipelajari, diturunkan, serta diasumsikan yang dapat membantu mempertahankan kesejahteraan dan kesehatan serta meningkatkan kondisi dan cara hidupnya. Oke ya. Jadi culture care ada atau kepedulian terhadap budaya. Oke, selanjutnya worldview ya, cara pandang individu atau kelompok dalam memandang kehidupannya sehingga menimbulkan keyakinan dan nilai. Jadi worldview itu di dalamnya ada konteks-konteks ya, jadi cara pandang suatu masyarakat atau individu dalam menimbulkan keyakinan atau nilai ya, keyakinan dirinya, entah itu dalam konteks spiritual ataukah konteks kesehatan ataukah konteks yang lainnya. Contohnya seperti kalau di konteks kesehatan, dia meyakini bahwa mengkonsumsi madu adalah hal yang baik ya, dapat menghilangkan racun-racun dalam tubuh. Nah, ini juga benar ya, ini juga merupakan budaya yang bisa dipertahankan ya. Jadi itu ya cara pandang individu mengenai keyakinan dan nilai. Nah, nilai ini adalah sesuatu yang dianggap baik dan benar. Nah, ya, dianggap baik dan benar. Nah, tapi kita belum tahu apakah yang dianggap baik dan benar itu sudah sesuai atau belum menurut budayanya ya. Oke, dimensi kultur dan sosial kultur. Pengaruh dan faktor-faktor budaya tertentu atau subbudaya yang mencakup religius, kekeluargaan, politik, legal, yang tadi ya, elemen-elemen tadi, ekonomi, pendidikan, teknologi, dan nilai budaya yang saling berhubungan dan berfungsi untuk mempengaruhi perilaku dalam konteks lingkungan yang berbeda ya, dalam satu konteks worldview ya. Ini ada elemen-elemen ini ya. Nah, kekeluargaan, politik legal, ekonomi, pendidikan itu dalam konteks pandangan dunia ya, pandangan seorang individu atau kelompok ya, ada mencakup ini dan saling berkaitan. Oke, lanjut, generic care system ya, budaya tradisional dibariskan untuk membantu mendukung memperoleh kondisi kesehatan, memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup dan mengatasi kecacatan dan kematian ya, budaya tradisional dibariskan untuk membantu ya. Jadi ada budaya-budaya yang mengenai kesehatan. Contohnya saat seseorang menderita hipertensi ya, atau peningkatan tekanan darah. Biasanya kan kalau contoh di budaya-budaya lain ada yang mengatakan bahwa saat hipertensi itu meningkat hampir mau stroke harus dilancarkan darahnya dengan apa? Dengan ditusukkan jarum atau apa. Nah, ini ada juga konteks-konteks penelitian yang menganggap ini benar dan ada juga yang menilai ini salah. Nah, tinggal nanti kita review saja mengenai evidence base-nya, apakah benar ataukah tidak ya. Jadi ada budaya tradisional diwariskan untuk membantu mendukung memperoleh kondisi kesehatan, memperbaiki atau meningkatkan kualitas hidup untuk menghadapi kecacatan dan kematiannya. Selanjutnya professional system ya. Pelayanan kesehatan diberikan oleh pemberi pelayanan kesehatan yang memiliki pengetahuan dari proses pembelajaran di institusi pendidikan formal serta melakukan pelayanan kesehatan secara profesional. Apa yang dimaksud dengan profesional sistem adalah pelayanan kesehatan yang profesional. Ya, jadi saat pemberian asuhan keperawatan haruslah seorang perawat.
Ya, seorang perawat dikatakan seorang perawat bila dia lulus pendidikan formal, ya, institusi pendidikan. Contohnya seperti kita di sini lulus dengan advokasi, ya, ahli media keperawatan. Bisa saja nanti kalian lanjut mendapatkan sarjananya atau sarjana keperawatan, bisa lagi lanjut lagi masuk ke magister keperawatan, lanjut lagi sampai ke doktoral keperawatan, bisa lagi lanjut sampai profesor keperawatan. Jadi dalam melakukan pelayanan profesional haruslah seorang yang profesional, ya, atau yang lulus dari institusi pendidikan formal yang sudah teruji dan sudah mempunyai legal dalam sistem, ya, menurut negara. Oke, kita lanjut culture care representation, ya. Upaya untuk mempertahankan dan fasilitasi tindakan profesional yang mengambil keputusan dalam memelihara dan menjaga nilai-nilai, ya, itu tadi ya kultur yang harus dipertahankan, ya. Memelihara dan menjaga nilai-nilai individu atau kelompok sehingga dapat dipertahankan kesejahteraannya. Oke, kita lanjut, ya. Nah, terus ini ya, kultur care accommodation, ya, harus dinegosiasikan, ya. Teknik negosiasi memfasilitasi kelompok dengan budaya tertentu untuk beradaptasi atau berunding, ya, atau istilahnya diubah sedikit, ya, karena budayanya ada mempunyai resiko, jadi harus diubah sedikit terhadap tindakan dan pengambilan kesehatan. Terus selanjutnya cultural care repairing, ya, menyusun kembali atau diubah, ya, fasilitasi tindakan dan pengambilan keputusan profesional yang dapat membawa perubahan atau cara hidup seseorang. Jadi budaya itu dapat juga disusun ulang, ya. Jadi dilihat apakah ini baik ataukah tidak. Kultur converge, ya, nursing care, suatu kesadaran untuk menyesuaikan nilai-nilai budaya, keyakinan dan cara hidup individu, golongan atau institusi dalam upaya memberikan asuhan keperawatan yang bermanfaat. Jadi ini yang dimaksud dengan memadukan, ya, keperawatan transkultural dalam sebuah asuhan keperawatan, entah itu asuhan keperawatan medikal bedah, asuhan keperawatan kegawat daruratan, asuhan keperawatan anak, ataukah yang lain-lainnya. Nah, itu keperawatan transkultural bisa dipadukan ke dalam semua ranah itu, ya. Oke. Ini ya, kultur include, ya, kultur mengikuti semua ini, ya. Kultur itu tidak hanya budaya, maksudnya tidak hanya suku, ya. Contoh suku Jawa, suku Sumatera, tidak hanya suku, ya. Kultur itu mengikuti semua ini, ya, etnik. Nah, ini kesukuan, ya. Kesukuan, migration status, ya. Contohnya seperti kita orang Jawa yang bermigrasi ke sini, ya. Jadi orang Jawa yang lama-kelamaan mungkin saja bisa jadi orang Papua karena sudah lama tinggal di Papua. Terus gender, nah, kultur juga masuk ke gender, ya. Gender kan hanya dua, ya, tidak mungkin tiga, gender pria dan gender wanita. Nah, terus sexual orientation, ya, sexual orientation juga bisa dijadikan sebagai kultur, ya, seksualnya bagaimana, ya, apakah dia monoseksual, apakah dia biseksual dan lain-lainnya, ataukah dia homoseksual dan lain-lain. Nah, itu juga bisa dimasukkan dalam sebuah kultur, ya, include, yang termasuk dalam sebuah kultur atau budaya. Terus selanjutnya usia, ya, usia juga bisa include, ya, di dalam sebuah kultur, ya. Misalnya budaya orang-orang yang sudah lanjut usia, ataukah yang masih dewasa, ataukah yang masih remaja, ataukah yang masih anak-anak, ya. Terus agama ini yang istilahnya konteksnya paling banyak, ya, kulturnya, pengelompokannya. Di sini kan ada 6 agama, ya. Agama Islam, agama Kristen Katolik, agama Kristen Protestan, agama Hindu, agama Buddha, dan Konghucu, ya, yang terbaru. Terus selanjutnya edukasi, ya. Ya, kultur juga masuk dalam education, ya. Education adalah pendidikannya. Contohnya di sini kita di lingkup atau budaya orang-orang pendidikan
keperawatan ya, D3 keperawatan. Berbeda lagi nanti di kawan kita di prodi sebelah, yaitu kebidanan. Itu sudah beda lagi kulturnya ya, walaupun sama-sama di Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura. Terus selanjutnya sosial ekonomi status ya, ini juga bisa dimasukkan dalam kultur. Jadi sosial ekonomi itu ada yang rendah menengah, ada yang menengah, ada yang sampai sosial ekonominya di atas. Itu bisa juga masuk include dalam sebuah kultur ya. Ya, budaya-budaya orang kaya bagaimana, budaya-budaya orang miskin bagaimana ya. Terus selanjutnya disability status. Ya, disability atau keterbatasan ya. Keterbatasan itu lingkup apa? Bisa dalam lingkup kecacatan, ada yang autisme dan lain-lain ya. Nah, kayak variabel dalam kajian budaya, yaitu nilai, keyakinan, custom, diet dan nutrisi, pola komunikasi, hubungan keluarga, praktek keagamaan, perilaku sehat dan sakit, keturunan ya, herediter, dan juga status sosial ekonomi ya, variabel-variabel dalam mengkaji sebuah budaya. Nah, bisa diambil dari sini ya. Oke. Ya, variabel dalam pengkajian budaya, yaitu semakin kita ini semakin mudah dikaji ya. Kalau custom ya, yang sudah dikaji biasa apa yang diyakini benar ya, beliefnya atau values-nya ya, sesuatu yang dianggap benar oleh sebuah individu ya. Variabel-variabel dalam kajian budaya ya, ada custom, ada belief, ada values ya. Oke. Ya, ini ya konsep atau modelnya atau kerangka dari sebuah model dari pendirinya, Madeleine Leninger ya. The sunrise enable to discover culture care sunrise model ya. Sunrise adalah matahari terbit. Ya, ini ya yang tadi saya maksudnya. Culture congress care for health, well-being or dying ya, sehat atau sakit ya. Ada 3 tahapan ini yang ini ya, culture, prevention, maintenance ya, dipertahankan, diakomodasi dan juga diubah. 3 ini ya di bawah. Nursing care, education, and action ya, selalu didiskusikan dan dinyatakan atau dilakukan tindakan. Masukkan di sini ya, generic or for care, nursing care, dan professional system. Terus masuk ke individualisme, family group, community, institution, dan diverse health context. Ya, jadi ini lingkup terkecilnya ya, lingkup-lingkup komunitasnya ya, komunitasnya termasuk institusi dan lain-lain. Terus selanjutnya di sini, ini adalah world view ya, world view-nya, pandangan sebuah individu mengenai hal yang diyakini baik menurut budayanya ya. Terus ya lingkupnya ini tadi yang elemen-elemen ini ya. Ini yang saling berkaitan, selalu saling berkaitan ini semua. Mulai dari teknologi, religius, kinship atau social factor, culture values, belief and lifestyle, politik juga ya bisa masuk ke dalam sebuah kultur ya. Ekonomi faktor dan educational faktor. Jadi model sunrise ini dalam lingkup matahari terbit. Jadi elemen-elemen yang berpenting dalam keperawatan transkultural masuk ke dalam konteks matahari terbit ini ya. Jadi semua ini saling berkesinambungan. Oke ya. Di sini paham ya. Kalau tidak boleh nanti ditanyakan, kita buat forum, kita diskusi. Oke ya. Oke, mungkin itu untuk pertemuan pada pertemuan keberapa nih? Ketiga atau keempat ya. Oke ya, itu perkuliahan singkat mengenai model keperawatan transkultural dari Madeleine Leninger ya, salah satu pendiri keperawatan transkultural. Ya baik, untuk tugas kalian di minggu depan, tolong ini konsep
sunrise-nya Mendelian Ninja ini tolong kalian gambar ya. Kalian gambar di kertas. Ya, terserah kertas folio kah, kertas HVS kah. Nah, kalian gambar ini ya. Nah, kalau bisa diperbagus, dibuat warnanya seperti ini. Ya, terserah mau warna apa ya. Nah, terus nanti minggu depan hari Senin tolong dikumpulkan. Oh ya, untuk tugas kemarin tolong segera dikumpulkan di meja saya ya. Nah, tolong nanti siapa sipnya ya. Oke, itu mungkin perkuliahan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah nonton nanti atau yang mendengarkan. Terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat pagi semua.